Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sistem basis data paralel untuk chapter 14. Sistem basis data paralel dirancang untuk mendukung basis data yang sangat besar dengan kinerja tinggi dan ketersediaan tinggi. Sistem ini relevan untuk aplikasi seperti e-commerce, pergudangan data, dan penambangan data yang membutuhkan pemrosesan transaksi daring atau pemrosesan analitik daring. Sistem basis data paralel memanfaatkan komputasi paralel dan distribusi data untuk meningkatkan kinerja melalui paralelisme dan ketersediaan melalui replikasi. Arsitektur DBMS paralel. Yang pertama ada memori bersama atau shared memory. Pendekatan memori bersama dalam sistem basis data paralel memungkinkan semua prosesor mengakses model memori atau disk melalui interkoneksi cepat dengan kendali oleh satu sistem operasi. Arsitektur ini digunakan dalam desain mainframe dan multiprosesor simetris atau SMP seperti implementasi XPRS, DBS3, dan DB2 pada IBM 3090. Keunggulannya meliputi kesederhanaan dan kemudahan penyimpanan beban karena informasi meta dan kontrol dibagi oleh semua prosesor. Paralelisme antar query mudah dicapai dan paralelisme intra-query memerlukan sedikit usaha tambahan. Namun pendekatan ini memiliki kelemahan seperti biaya tinggi karena perangkat keras, interkoneksi yang kompleks, ekstensibilitas terdapat hingga beberapa puluh prosesor, dan ketersediaan rendah karena kegagalan memori bersama dapat mempengaruhi banyak prosesor. Lalu ada shared disk. Pendekatan ini dalam sistem basis data paralel memungkinkan setiap prosesor memiliki akses eksklusif ke memori utama dan akses bersama ke unit disk melalui interkoneksi, dengan masing-masing prosesor dikendalikan oleh salinan sistem operasinya sendiri. Pendekatan ini memerlukan konsistensi cache global biasanya dikelola melalui pengelola kunci terdistribusi. Keunggulannya meliputi biaya lebih rendah karena menggunakan teknologi bus standar, ekstensibilitas tinggi hingga sekitar 100 prosesor, penyiimbangan beban yang baik, ketersediaan tinggi karena kesalahan memori dapat diisolasi, dan migrasi yang mudah dari sistem terpusat karena data tidak perlu ditata ulang. Namun pendekatan ini memiliki kompleksitas lebih tinggi, memerlukan protokol basis data terdistribusi seperti penguncian terdistribusi dan komitmen dua fase, serta overhead komunikasi untuk menjaga konsistensi change. Shared nothing merupakan pendekatan dalam sistem basis data paralel memberikan setiap proses akses eksklusif ke memori utama dan unit disk, dan setiap node memiliki sistem operasi independen. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi basis data terdistribusi seperti fragmentasi data, manajemen transaksi terdistribusi, dan pemrosesan query terdistribusi, menjadikannya cocok untuk massively parallel processor atau MPP. Keunggulan utamanya meliputi biaya yang lebih rendah karena tidak memerlukan interkoneksi khusus, ekstensibilitas tinggi dengan kemampuan mendukung ribuan node, dan ketersediaan tinggi melalui replikasi data pada beberapa node. Dengan partisi data yang tepat, peningkatan kinerja linear dapat dicapai untuk beban kerja sederhana. Namun pendekatan ini lebih kompleks untuk dikelola dibandingkan dengan shared memory atau shared disk, terutama karena tantangan dalam implementasi fungsi basis data terdistribusi dan penyeimbangan beban yang bergantung pada partisi data. Lalu ada arsitektur hybrid. Arsitektur hybrid ini menggabungkan elemen-elemen dari arsitektur shared memory, shared disk, dan shared nothing untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing dari arsitektur tersebut. Contohnya adalah NUMA atau Non-Uniform Memory Access yang menawarkan model pemrograman berbasis memori bersama dalam sistem yang dapat diskalakan dengan memori terdistribusi. Contoh lainnya adalah arsitektur cluster yang terdiri dari node server independen yang terhubung untuk berbagi sumber daya, baik perangkat keras seperti disk atau perangkat lunak seperti layanan data. Cluster dapat menggunakan pendekatan shared nothing atau shared disk dengan pemilihan teknologi penyimpanan seperti NAS atau SAN. Kemudian kita akan membahas penempatan data paralel. Penempatan ini sangat penting khususnya pada arsitektur shared nothing, bertujuan untuk meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan paralelisme dan penyeimbangan beban. Strategi utama melibatkan partisi data, yaitu pembagian data secara horizontal ke semua node menggunakan metode seperti round robin, hash, atau range partition.
Meskipun partisi penuh memberikan kinerja tinggi, hal ini dapat menimbulkan overhead pada query, kompleks, dan kurang sesuai untuk relasi kecil. Oleh karena itu, pendekatan partisi variabel sering digunakan di mana tingkat partisi disesuaikan berdasarkan ukuran dan frekuensi akses data. Penempatan data juga mempertimbangkan replikasi untuk memastikan ketersediaan data untuk semua node yang ada. Solusi replikasi seperti partisi terlipat dan partisi berantai memungkinkan distribusi beban yang lebih seimbang selama kegagalan node, meskipun menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi data. Pemrosesan query bertujuan mengubah query menjadi rencana eksekusi yang efisien dengan memanfaatkan penempatan data dan paralelisme. Terdapat dua jenis paralelisme utama, interquery dan intraquery. Paralelisme intraoperator melibatkan dekomposisi satu operator menjadi suboperator independen menggunakan partisi data seperti hashing atau rentang sehingga tiap prosesor menangani sebagian data. Hal ini memaksimalkan efisiensi terutama pada operasi seperti seleksi dan join. Namun operasi kompleks seperti join memerlukan strategi khusus seperti partitioned join untuk menghindari efisiensi rendah akibat distribusi data. Paralelisme interoperator mencakup pipelining dan paralelisme independen. Pipelining mengurangi penggunaan memori dan disk dengan tidak mewujudkan hasil antara, sedangkan paralelisme independen mewujudkan sepenuhnya prosesor tanpa interferensi. Strategi ini meningkatkan efisiensi dan respon waktu dalam eksekusi query paralel. Basisan data paralel dan algoritma gabungan paralel. Algoritma paralel dirancang untuk memproses operator basis data seperti select dan join secara efisien dengan fokus pada keseimbangan antara paralelisme dan biaya komunikasi. Ada 3 algoritma gabungan paralel utama, yaitu parallel nested loop, parallel association join, dan parallel hash join. Untuk analisis biaya, terdiri dari biaya komunikasi dan pemrosesan lokal. PAJ memiliki biaya komunikasi terendah, sedangkan PHJ memberikan fleksibilitas dalam memilih tingkat paralelisme. Untuk optimisasi query paralel, optimisasinya melibatkan pemanfaatan paralelisme interoperator dan antar-operator untuk mempercepat eksekusi query. Terdapat 3 komponen utama, yaitu ruang pencarian, model biaya, dan strategi pencarian. Untuk pencarian ruang, terdapat 3 hal, yaitu pohon operator, jalur pipa, dan pohon format. Pohon formatnya dapat berupa pohon kanan dalam, pohon kiri dalam, pohon lebat, dan pohon zigzag. Untuk model biaya, terdapat 3 hal, yaitu komponen model biaya yang terdiri dari komponen independen dan bergantung pada arsitektur. Kemudian ada perhitungan biaya mortal, menggabungkan komponen CPU, I/O, dan komunikasi. Perhitungan waktu respon, menghitung waktu eksekusi dengan mempertimbangkan pipelining dan penundaan penyimpanan. Lalu ada strategi pencarian. Ruang pencarian dalam optimasi query paralel lebih kompleks karena banyaknya parameter tambahan seperti anotasi, jalur pipa, dan penyimpanan. Strategi pencarian acak seperti algoritma berbasis genetika atau simulasi annealing cenderung lebih unggul dibandingkan strategi deterministik karena ruang pencarian yang luas. Optimisasi query paralel tersebut bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi eksekusi melalui kombinasi teknik pencarian, perhitungan biaya, dan desain rencana eksekusi yang memperhatikan faktor memori, komunikasi, dan paralelisme. Penyimbangan beban adalah aspek penting dalam kinerja sistem paralel karena waktu respon keseluruhan ditentukan oleh waktu respon terpanjang dari operator paralel. Untuk meminimalkan waktu respon dan memaksimalkan throughput, beban transaksi dan query harus didistribusikan secara merata di antara node-node yang ada. Meskipun pengoptimalan query paralel membantu menentukan rencana eksekusi, penyeimbangan beban sering terganggu oleh masalah eksekusi yang muncul. Solusi untuk masalah ini dapat diterapkan baik pada tingkat intra-operator maupun antar-operator. Masalah eksekusi. Masalah utama dalam eksekusi query paralel meliputi inisialisasi, interferensi, dan kemiringan. Langkah inisialisasi seperti pembuatan proses dan komunikasi bersifat urutan dan dapat mendominasi waktu eksekusi query sederhana, sehingga jumlah prosesor optimal perlu ditentukan untuk menghindari overhead inisialisasi. Untuk interferensi terjadi ketika beberapa prosesor mengakses sumber daya bersama, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Solusi meliputi duplikasi sumber daya atau pembagian menjadi unit independen.
Masalah kemiringan mencakup variasi dalam distribusi data atau kompleksitas operator seperti kemiringan atribut, partisi, selektivitas, redistribusi, dan produk gabung. Kemiringan ini dapat menyebabkan beban kerja tidak merata antar simpul, memperlambat eksekusi paralel. Intra-operator atau load balancing, penyimbangan beban antar operator bergantung pada tingkat paralelisme dan alokasi prosesor untuk menjalankan operator. Masalah kemiringan mempersulit pengumpulan query paralel dengan metode statis karena memerlukan model biaya yang akurat dan detail. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat adaptif atau khusus dan dapat digabungkan dalam metode pengoptimalan hybrid. Inter-operator load balancing, penyimbangan beban antar operator bertujuan untuk menentukan jumlah dan lokasi prosesor yang akan digunakan untuk setiap operator agar dapat menciptakan penyimbangan yang optimal. Ini harus mempertimbangkan jalur paralelisme antar operator dan komunikasi yang dibutuhkan di antara mereka. Pendekatan yang diusulkan oleh Hong memungkinkan tugas dengan keterbatasan I/O dan CPU untuk dijalankan secara paralel dengan menyesuaikan tingkat paralelisme berdasarkan informasi model biaya dan mempertahankan keseimbangan optimal antara sumber daya input-output dan CPU untuk memaksimalkan pemanfaatan sistem. Intra-query load balancing, penyimbangan beban intra-query menggabungkan paralelisme intra-operator dan inter-operator. Namun dalam sistem hybrid seperti NUMA dan cluster, kompleksitasnya meningkat karena harus dilakukan secara lokal antar prosesor dalam satu simpul memori bersama dan secara global antar simpul. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi hal ini adalah pemrosesan dinamis atau DP, yang membagi query menjadi unit pemrosesan dependen untuk mengurangi overhead komunikasi antar simpul dan memaksimalkan penyimbangan beban lokal. Untuk mengurangi overhead dari penjadwalan thread, alokasi satu thread per prosesor digunakan yang meminimalisir interferensi dan overhead sinkronisasi. Jika suatu SM node kekurangan beban dapat dialihkan ke SM node lain. Tetapi dapat dengan mengandalkan overhead komunikasi. Dinamika uploading pekerjaan ini memerlukan optimasi karena ada trade-off antara keuntungan uploading dan overhead-nya. Penyimbangan beban juga bergantung pada fleksibilitas eksekusi operator dan strategi pengoptimalan yang mempertahankan keseimbangan sumber daya sambil menghindari luapan memori. Lalu ada database cluster. Kelompok server PC adalah alternatif hemat biaya dibandingkan superkomputer atau multiprosesor yang terhubung erat dan telah digunakan dalam komputasi ilmiah, pencarian informasi web, serta penggunaan data. Namun, untuk aplikasi yang membutuhkan banyak perbaruan khas pemrosesan bisnis, diperlukan DBMS paralel penuh dengan dukungan transaksi. DBMS paralel ini biasanya diimplementasikan pada cluster dengan simpul homogen di bawah kendali penuh DBMS paralel. Namun, solusi ini mungkin tidak cocok untuk penyedia layanan aplikasi atau ASP, di mana aplikasi dan basis data harus otonom untuk menghindari biaya tinggi dan kesulitan modifikasi kode aplikasi. Sebagai solusi, digunakan cluster database otonom dengan setiap simpulnya dijalankan. DBMS siap pakai atau kotak hitam yang tidak dimodifikasi untuk memahami lingkungan cluster. Manajemen data paralel digunakan melalui middleware. Cluster database dapat dipandang sebagai sistem multibasis data yang bekerja di lingkungan cluster dengan komunikasi cepat dan andal, memanfaatkan replikasi data untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan, serta menerapkan teknik baru dalam replikasi, penyediaan beban, pemrosesan query, dan toleransi kesalahan. Untuk arsitektur cluster database, data dapat menggunakan model shared disk atau shared nothing. Model shared disk memanfaatkan ruang disk bersama dengan ketentuan konsistensi cache melalui interkoneksi khusus. Sedangkan shared nothing mendukung otonomi basis data dengan lebih baik tanpa memerlukan biaya interkoneksi khusus dan mudah ditingkatkan untuk konfigurasi besar. Oleh karena itu, banyak penelitian pada cluster basis data berfokus pada arsitektur shared nothing. Dalam arsitektur ini, manajemen data paralel dilakukan oleh DBMS independen dan
dikendalikan oleh middleware yang diaplikasikan di setiap simpul. Middleware dalam arsitektur ini memiliki berbagai lapisan, antara lain penyeimbang beban transaksi, pengelola aplikasi, pemrosesan query, dan pengelolaan toleransi kesalahan. Penyeimbang beban transaksi memastikan transaksi berjalan pada simpul dengan beban paling ringan sambil mematuhi properti ACID. Pengelolaan aplikasi memastikan konsistensi data antar simpul yang mengaplikasi data. Pemroses query mendukung paralelisme antar query dengan mengarahkan setiap query ke simpul yang sesuai, dan juga paralelisme intra-query dengan mengendalikan eksekusi dan hasil komposisi query. Aplikasi dalam cluster basis data meningkatkan kinerja dan ketersediaan dengan memanfaatkan komunikasi cepat dan stabil. Salah satu pendekatannya adalah lazy replication menggunakan protokol aplikasi representing yang menjaga otonomi DBMS. Dalam protokol ini, transaksi diberi stempel waktu dan disebarkan secara multicast ke semua node dengan penundaan untuk memastikan konsistensi global sebelum eksekusi. Keterbatasan protokol awal seperti kebutuhan replikasi penuh dan hambatan kinerja akibat penundaan dapat diatasi dengan replikasi parsial dan algoritma penyegaran yang mengurangi waktu tunda. Replikasi parsial memungkinkan hanya simpul terkait yang memproses transaksi berdasarkan set data yang relevan, sementara algoritma yang lebih canggih dapat memproses transaksi secara segera setelah diterima tanpa penundaan tambahan. Eksperimen menggunakan PostgreSQL pada cluster besar menunjukkan protokol ini memiliki skalabilitas dan efisiensi yang baik, meskipun transaksi yang saling bertentangan perlu diatur secara hati-hati untuk menjaga konsistensi yang kuat. Penyeimbangan beban dalam cluster basic data memanfaatkan aplikasi untuk mendistribusikan query dan transaksi secara merata. Dalam aplikasi bersemangat atau preventif, salinan yang konsisten memungkinkan pemilihan simpul dengan beban paling ringan. Aplikasi malas dengan konsistensi yang lebih longgar mengurangi biaya eksekusi transaksi tetapi beresiko menyebabkan data basi. Kesegaran data memengaruhi akurasi jawaban query dan ditentukan oleh perbedaan antara status salinan dan status terbarunya. Query processing. Prosesan query dalam cluster basis data memanfaatkan paralelisme untuk meningkatkan kinerja melalui paralelisme antar query atau maupun intra-query. Paralelisme intra-query mengelola query pada partisi relasi berbeda menggunakan dua pendekatan, partisi fisik dan virtual. Untuk fisik bersifat statis, meningkatkan paralelisme namun rentan terhadap variasi pola data dan query. Sedangkan partisi virtual lebih dinamis dengan subquery yang dibuat secara otomatis untuk mendukung pemrosesan paralel meskipun tergantung pada kemampuan DBMS dan distribusi data. Fault toleransi kesalahan dalam cluster basis data mencakup deteksi kegagalan pemulihan dan penanganan transaksi yang terpengaruh. Kegagalan dideteksi melalui mekanisme komunikasi atau protokol khusus, memastikan semua replika memiliki pemahaman yang sama tentang status keanggotaan cluster. Saat terjadi kegagalan, failover dilakukan untuk mengalihkan transaksi ke replika lain, terutama jika replika yang gagal adalah master. Transaksi yang belum selesai mungkin perlu dikirim ulang oleh klien, meski ini bisa rumit tanpa dukungan pembatalan otomatis. Protokol seperti Nodal membuat kegagalan transparan bagi klien dengan memastikan replika lain dapat melanjutkan transaksi tanpa gangguan. Kesimpulan, sistem basis data paralel dirancang untuk memanfaatkan arsitektur multiprosesor guna mencapai kinerja tinggi, ketersediaan, dan skalabilitas dengan biaya yang efisiensi. Sistem ini mendukung berbagai arsitektur, termasuk shared memory, shared disk, shared nothing, dan hybrid, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya. Manajemen data paralel memperluas teknik basis data terdistribusi untuk menangani transaksi, replikasi, eksekusi query, dan penyeimbangan beban secara lebih efisien. Tantangan seperti penempatan data dan pengoptimalan query menjadi lebih kompleks dalam sistem dengan banyak node, tetapi asumsi seperti interkoneksi cepat dan node homogen membuka peluang pengoptimalan baru. Kasus basis data menggunakan DBMS black box adalah contoh penting dari sistem paralel yang memanfaatkan replikasi, penyeimbangan beban, dan toleransi kesalahan untuk meningkatkan kinerja dan ketersediaan dalam lingkungan yang scalable.
Sekian untuk presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.